It is amazing that the first 4 chapters of John's Gospel presents to us an image of the sons and daughters of God. Di 4 pasal pertama kitab Yohanes, Injil Yohanes ini menceritakan mengenai anak-anak Allah. And then when it comes to chapters 5 to 8, Dan ketika masuk ke pasal 5 hingga pasal 8, we see an opposite image, the image of the children of the devil. kita melihat hal yang berlawanan ya, yaitu adalah anak-anak iblis. This morning from John 1 to 4, we see that those who are born of God have God's nature in them. Di sesi pagi ini kita belajar bahwa anak-anak Allah itu memiliki sifat seperti Allah. While we do not see a very immediate change once we are baptized, Hal yang tidak dengan bisa langsung kita lihat ketika setelah dibaptis, we must have faith that the seed is planted in our hearts. kita harus yakin bahwa benih itu ditanam di dalam hati kita. And all of us who are born of God has got the seed of God in us. Dan semua dari kita yang telah lahir dari Allah telah menerima bibit ya, benih di dalam diri kita. Because water baptism is not just immersing ourselves in water. Karena baptisan air tidak hanya membersihkan dosa kita. Water baptism has got the witness of the Holy Spirit and the blood of Christ. Baptisan air itu juga menandakan kita telah menerima baptisan Roh Kudus. So Jesus says, he who is born of water and spirit, he will enter the kingdom of heaven. Di mana Yesus mengatakan bahwa barang siapa telah lahir dari air dan roh akan masuk ke dalam kerajaan Allah. So once a person is born of God, Jadi jika seseorang telah lahir dari he Allah, puts to death his old self. dia telah meninggalkan dirinya yang lama. And the seed of God is in him. Dan benih Allah ada di dalam The dirinya. seed of God is God's nature. It's like DNA in a seed of a plant. Benih Allah ini seperti DNA ya yang ada di dalam diri kita. We must allow it to grow in us. Kita harus memberi ruang untuk benih ini dapat That's tumbuh. God's nature in us. Ini adalah sifat Allah. We also learn that a child of God is one who is guileless, one who has no guile in him. Kita juga belajar bahwa anak-anak Allah adalah orang yang tulus. Like what Tidak Jesus said about Nathaniel. sama seperti yang Tuhan Yesus katakan mengenai One Nathanael. who is honest and sincere. Seorang yang tulus, A true Israelite. seorang Israel sejati. A true Israelite is a true child of God. Seorang Israel sejati adalah seorang anak Allah. He is totally honest and there's no pretense. Dia sepenuhnya jujur dan tidak ada kepura-puraan dalam We hatinya. like to deal with people who are unpretentious. Kita suka ya berhubungan dengan orang yang tulus. Not those who flatter you, but behind your back talk bad about you. Kita tidak suka ada hubungan komunikasi dengan orang yang di depan kita itu menyanjung kita, memuji kita, tapi di belakang kita dia menjatuhkan kita. One who tells you honestly how he feels. Seseorang yang dengan jujur mengatakan apa yang dia rasakan. And the Lord Jesus says that about Nathanael. Despite Nathanael asking the question, how can anything good come from Nazareth? Dan hal inilah yang ditekankan oleh Yesus terhadap Nathanael. Terlepas dari Nathanael berkata, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? God desires people to go to Him honestly and say, Lord, I am weak. I believe, but help my unbelief. Tuhan suka orang yang mau datang ke hadiratnya untuk mengatakan bahwa saya lemah, bantu saya menjadi percaya. The book of James tells us that if we lack faith, we can ask of God and He will give us faith. Dalam kitab Yakobus dikatakan bila kita memohon akan iman, maka Tuhan akan memberikan kita iman God will tersebut. give us faith without rebuking us. Tuhan akan memberikan kita iman tanpa menghajar kita. So in our journey of faith, Jadi dalam perjalanan iman kita, we should be honest with ourselves. kita harus jujur pada diri kita sendiri. God sees through us, but sometimes we try to lie to ourselves. Tuhan melihat kejujuran di dalam kita, tapi kadang kita yang melakukan dusta. That is very sad. Ini sungguh menyedihkan. We are dishonest towards men, but sometimes we are dishonest even towards ourselves. Kita tidak hanya melakukan dusta terhadap sesama kita, tapi kita mendustai diri kita sendiri. Next, we learned this morning that a
child of God, a son of God, is a peacemaker. Kita belajar tadi pagi bahwa anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Jesus himself shows us an excellent example. Yesus sendiri memberikan contoh yang sangat baik. In a society where the Jews despise the Samaritans, Dalam masyarakat Yahudi yang sangat memandang rendah orang Samaria, purposely go into the land of Samaria. Yesus secara pribadi langsung datang ke tanah Samaria. He condescended and talked with a Samaritan woman. Ia berbicara mula-mula terhadap wanita di Samaria. When he clearly tells Nicodemus, you are a teacher of Israel and yet you do not know these things, he was so patient with the Samaritan woman. Ketika dia berkata kepada Nikodemus, kamu tahu tapi kamu tidak melakukan yang baik ya. Tapi Yesus memberikan contoh dengan cara mendekati orang Samaria ini. Despite the initial unfriendly attitude of the Samaritan woman, Jesus was so patient with her. Terlepas dari awalnya wanita Samaria ini tidak punya perilaku yang baik ya pada awalnya terhadap Yesus, tapi Yesus tetap mendekati wanita Samaria ini. Because he was there in Samaria to reach out to the people of Samaria. Sebab dia di sana dan dia ingin menjangkau orang-orang di Samaria. And he chose to do it through a lowly woman of Samaria. Dan dia memilih untuk melakukan pengabaran Injil ini melalui seorang wanita He Samaria. recognized that the people of Samaria were still the people of God. Tuhan Yesus menyadari bahwa orang Samaria itu adalah tetap They were anak Allah. the descendants of Jacob. Mereka adalah keturunan Yakub. God is God of Abraham, Isaac, and Jacob. Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan juga Allah Yakub. And Jesus came to put Jacob's children together, the Samaritans and the Jews. Dan Yesus datang ya untuk merekatkan kembali anak-anak dari Yakub ya, yaitu orang-orang Samaria ini. He fulfilled the wish of Joseph never to be separate from his people again. Dia memenuhi janjinya kepada Yusuf, yaitu tidak terpisahkan lagi dari kaumnya. So the children of Joseph, they made up the majority of the Samaritans. Jesus reconciled them to himself. Jadi di Samaria itu mayoritas adalah keturunan Yusuf. Dan Yesus mau mendamaikan orang Samaria ini dengan orang Yahudi. Likewise, when God's children exist in any community, they are peacemakers. Demikian pula dimanapun anak Allah berada, mereka adalah pembawa damai. Is there peace in our church? Apakah ada damai dalam gereja kita? Or are there mutual disagreements, fightings? Atau adakah perbedaan, pertentangan di dalam gereja? Are we agents of peace? Apakah kita pembawa damai? Are we instigators of unrest? Atau kita bukan pembawa damai? Jesus was a peacemaker between two very different groups of people who despise each other. Tuhan Yesus adalah pembawa damai antara dua kelompok yang saling menjatuhkan, yang saling menjelekkan. If Jesus could not unite Jews and Samaritans together, jika Tuhan Yesus tidak dapat mendamaikan bangsa Yahudi dan Samaria, how would he be able to unite Jews and Gentiles? Bagaimana dia dapat mendamaikan antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi? And to bring everyone to God. Dan membawa semua mereka ke hadapan Allah. Now when we go into John chapter 8. Sekarang kita akan mulai membahas dari Injil Yohanes pasal 5. Jesus used very strong words against the same Jews, the same group of people, the Jews. Tuhan Yesus memakai satu perkataan yang cukup keras terhadap orang Yahudi. The Jewish community that he was born into. Kepada orang Yahudi di mana Tuhan Yesus lahir dari kaum mereka. He was friendly to the Samaritan woman. Dia sangat baik ya terhadap wanita Samaria. He was not that friendly to Nicodemus. Dia sangat bersahabat dengan Nikodemus. He was friendly to the Samaritan men of the city. Dia sangat ramah terhadap orang-orang di Samaria. He was willing to stay with them for 2 days. Yesus bersedia tinggal di Samaria selama 2 hari. But now when he talks to the Jews, Tapi ketika Yesus berbicara the kepada Jewish orang-orang Yahudi, leaders, orang cukup keras. let's take a look at their conversation. Mari kita lihat percakapan Tuhan Yesus terhadap bangsa Yahudi. John chapter 8, Yohanes pasal 8, verse 44 to 47. ayat 44 sampai 47. Oke, pasal 44, Yohanes 8,
Pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. These are very strong words of Jesus against his own Jewish people. Ini adalah suatu perkataan kalimat yang cukup keras ya oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Yahudi. Because this group of people were those who were stubbornly refusing to hear and believe God's words. Karena kelompok Yahudi ini adalah orang yang dengan keras hati menolak mendengar firman Tuhan. This is different from Nathanael. Ini berbeda, mereka berbeda dengan Nathanael. Nathanael honestly didn't think that there could be anything good from Nazareth. Nathanael dengan polos mengatakan bahwa mungkinkah ada yang baik dari Nazaret. He was honest with himself. Dia jujur terhadap dirinya sendiri. He was honest with his friend who brought him there. Dia jujur berkata demikian terhadap teman-teman yang membawa dia Jesus ke saw sana. through his honesty. Yesus bisa melihat kejujuran Nathanael. Honesty is different. When you honestly cannot accept something, is different from someone who is stubborn. Kejujuran ketika kita tidak bisa menerima sesuatu itu berbeda dengan keras hati. How do we see this difference? Bagaimana kita membedakannya? Nathanael, later on when he met Jesus himself, Nathanael kita lihat setelah kemudian dia bertemu langsung dengan Yesus. in his very early stage of his personal encounter with Jesus, Dalam pertemuan pertama kali Nathanael dengan Tuhan Yesus, he readily saw that there was a reason to believe. dia melihat alasan untuk percaya Yesus. And he says, "You are truly the Son of God, Dan Nathanael the King berkata, of Israel." sungguh kamu adalah anak Allah, Raja Israel. When Philip talked to him, Ketika Filipus berkata it was kepada a different Nathanael, situation itu adalah situasi yang because he berbeda. had not met Jesus personally. Karena Nathanael belum pernah bertemu Yesus sebelumnya. And so he asked what any person would usually ask. Jadi dia bertanya untuk hal yang umumnya orang pertama kali bertemu What bertanya, good can come of Nazareth? mungkinkah ada hal baik dari Nazaret? People think that they can have independent thinking. Orang berpikir bahwa mereka bisa bebas berpendapat. But this is being very silly. Tapi ini mungkin dianggap pertanyaan yang kurang pantas. All of us are influenced by our surrounding to a greater or lesser extent. Kita semua dipengaruhi oleh sekeliling kita. Our parents, our friends, our schools. Kita dipengaruhi oleh orang tua kita, sekolah kita, teman-teman kita. Especially today, we're exposed to the internet, we're exposed to a lot of information. Khususnya sekarang ini ya, kita terekspos dengan internet, begitu banyak informasi yang bisa mempengaruhi kita. Our thinking is influenced by all these external inputs. Semua masukan-masukan ini menjadi pemikiran kita. So we shouldn't be too confident that we have our independent thinking. Jadi jangan terlalu percaya diri ya bahwa kita punya pemikiran yang independen, tidak bias. So we must acknowledge the fact that we are influenced by our surroundings. Jadi kita harus mengakui kenyataan bahwa kita dipengaruhi oleh sekitar kita. Only when we understand this, Hanya ketika kita menyadari hal ini, then we will put in more effort to think properly. baru kita akan lebih berpikir jauh, Then we will put in more effort to be objective. bahwa kita akan berpikir lebih objektif. Objectivity is not something natural to us. Objektivitas itu bukan sesuatu yang alami ada di diri kita. Objectivity is something that you need to put in effort to achieve. Objektivitas adalah sesuatu sifat yang harus kita kejar. The reason why so many people are not objective is because they don't see the necessity to put in effort. Kenapa sekarang ini kita melihat orang-orang itu tidak
mau ya mengejar objektivitas karena ya mereka tidak menjadikannya satu tujuan. So Nathanael was in the same mode as a lot of the Jews, and so he just asked a very direct question: can anything good come out of Nazareth? Jadi pada saat itu Nathanael bersama-sama dengan orang banyak, ia bertanya, But he mungkinkah ada yang baik muncul dari Nazaret? But he was willing to change his mind Tapi dia bersedia untuk mengubah when pemikirannya. he met Jesus personally. Ketika Nathanael bertemu Yesus So secara this is the langsung. difference between Nathanael and those Jews who stubbornly refuse to believe. Disinilah perbedaan antara Nathanael dengan orang-orang Yahudi yang menolak untuk percaya. Nathanael at first was an unenlightened mind. Nathanael pada awalnya itu pemikirannya belum tercerahkan. But he was willing to let the light of God shine into his hearts. Tapi dia bersedia terang cahaya Tuhan itu masuk ke hatinya. There's a difference between an unenlightened mind and a hardened heart. Ini perbedaan antara pemikiran yang belum tercerahkan dengan hati yang keras. The Jews had a hardened heart, a stubborn heart, like that of Pharaoh. Orang Yahudi ini punya hati yang keras seperti Raja Firaun Which we shall see in chapters 5 to 8. yang nanti kita akan lihat di pasal 5 hingga 8. So in verses 44 to 47 that we just read, Jadi dalam ayat 44 hingga 47 yang baru kita baca, we see that Jesus links lying with murder. kita melihat bahwa Yesus menghubungkan antara dusta dengan pembunuhan. To us, Bagi kita, we say that lying is not always bad kita mungkin berpikir dusta itu nggak jelek-jelek amat ya. because we say that there is white lies and there are white lies and there are non-white lies. Karena kita mungkin berpikir, oh ada ada dusta putih, ada dusta yang sebenarnya ya. Jadi dusta bohong-bohong, bukan ya? Dusta yang boleh benar gitu mungkin ya. I'm not going to delve deep into white lies and non-white lies. Ya, dalam perdebatan dusta yang boleh, dusta yang tidak boleh. But I just want to make one observation here. Tapi saya hendak berbagi satu pengamatan di sini. Jesus links lying with murder Yesus menghubungkan dusta dengan membunuh. because the devil used a lie to murder at the very beginning. Karena iblis menggunakan dusta untuk membunuh. He murdered Adam and Eve Dia membunuh Adam dan Hawa. with a lie. Don't you think so? Iblis membunuh Adam dan Hawa dengan dusta, bukankah demikian? He knew that by eating of the forbidden fruit, that act would kill them. God was speaking the truth. Dia menggunakan buah pengetahuan, buah terlarang itu untuk membohongi Adam dan Hawa untuk mempercayai kebenaran yang dikatakan oleh Allah. But he bore false witness against God. Tapi dia menggunakan perkataan itu untuk melawan He Allah. said, God is afraid that Iblis you will be like him. Iblis berkata bahwa kalau kau makan buah itu, Allah takut kau akan menjadi sama seperti Allah. That is a very great lie. You know why? Ini adalah dusta terbesar. Not just against the character of God, Tidak hanya dusta melawan karakter Allah, but this is a lie against a very, very important fact that no one can be like God exactly. tapi ini dusta terbesar adalah bahwa tidak ada seorang pun yang tidak dapat seperti Allah. So God doesn't need to be afraid that somebody will be like him and overtake his position. Jadi Allah itu tidak takut kalau ada yang mau sama seperti dia atau menggantikan dia. So that lie is not just, oh, God is afraid. That lie is actually taking away the concept of God from the minds of Adam and Eve. Jadi dusta ini membuat seolah-olah tuh Allah takut tersaingi. Dusta ini yang membuat pikiran Adam dan Hawa menjadi salah akan Allah. Right? We know God as someone who is absolute. Kita tahu bahwa Allah itu adalah absolut, sesuatu yang pasti. Absolute in power, absolute in wisdom. Sesuatu yang pasti dalam kekuatan dan dalam kebijaksanaan. All knowing, all powerful. Mengetahui semua kekuatan yang ada. No one can come close to being like him. Tidak ada seorang pun yang bahkan dapat menyamai Allah. So that lie was a very lethal lie. Jadi ini dosa ini bukan dosa kecil. It totally wiped out the concept of God in Adam and Eve. Jangan ada konsep dusta ya dalam hubungan dengan Allah. So Adam and Eve already didn't know God once they believed that lie.
Jadi Adam dan Hawa ya tidak mempercayai Allah karena dusta ini. And so they ate of the fruit. Jadi mereka makan buah pengetahuan And they tersebut died. dan mereka mati. That's why Jesus links lying with murder. Oleh sebab itu Yesus menghubungkan antara dusta dengan membunuh. And now the children of the devil, Dan sekarang anak-anak iblis, they choose lies over truth. mereka lebih memilih dusta dibanding kebenaran. And so, in order to perpetuate their lies, they kill. Sehingga untuk melakukan dusta terencana ini, In mereka order telah to membunuh. suppress the truth, they kill. Untuk menyembunyikan kebenaran, mereka akhirnya membunuh. Let's look at verse 37 and 38. Mari kita lihat untuk ayat 37 dan 38. John 8, 37 and 38. Yohanes pasal 8 ayat 37 hingga 38. Ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 38, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Verse 40. Ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. So he says, you seek to kill me because my word has no place in you. Jadi di sini dikatakan bahwa iblis berusaha membunuh Tuhan Yesus karena perkataan Tuhan Yesus tidak menyenangkannya. Verse 40 says, what Jesus says to them is truth. I speak the truth to you. Ayat 40 dikatakan bahwa aku mengatakan kebenaran kepadamu And you seek to kill me. dan kamu berusaha membunuh aku. So they killed Jesus. They wanted to kill Jesus because they didn't want Jesus to speak the truth. Jadi mereka mau membunuh Yesus karena mereka tidak mau Yesus mengatakan kebenaran. They choose to believe in lies and to perpetuate lies. And they have to kill the one who speaks the truth. Mereka dengan sengaja memilih dusta yang terencana dan menyembunyikan kebenaran. So you see, there's a very, very close relationship between lies and murder. Jadi di sini kita melihat satu hubungan yang erat antara dusta dengan membunuh. Let's study closer the motive for killing Jesus. Mari kita belajar lebih dalam apa sih motif latar belakang untuk membunuh Yesus. It starts way back from chapter 5. Ini dimulai dari pasal 5. 1 to 4, children of God. Pasal 1 sampai 4 tentang 5 anak to Allah. 8, children of the devil. Pasal 5 sampai 8 tentang anak-anak iblis. Let's look at chapter 5, verse 16. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 5 ayat 16. Chapter 5, verse 16. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. What reason? Karena apa? He did those things on the Sabbath. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. He healed on the Sabbath. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. And so this is such an irony. Dan ini suatu ironis sekali ya. They sought to kill Jesus as if it is in defense of truth. Mereka berusaha membunuh Yesus seolah-olah untuk mempertahankan kebenaran. Because the Sabbath is part of the Ten Commandments. Karena Sabat adalah bagian dari 10 perintah Allah. They deemed that Jesus broke the Ten Commandments. Mereka beranggapan bahwa Yesus melanggar Sabat. So we have to kill him because that is acting against the truth. Jadi kita harus membunuh Yesus karena dia tidak melakukan kebenaran. That's so ironical, isn't it? I want to keep the truth of the Sabbath. I defend the truth of the Sabbath. So I want to kill him. Sungguh ironis sekali ya, mereka ingin mempertahankan kebenaran tapi dengan cara membunuh Tuhan Yesus. And then verse 18. Lalu kita lihat di ayat 18. Therefore the Jews sought all the more to kill him because he not only broke the Sabbath, but he said that God was his father, making himself equal with God. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. So the Jews actually had one reason only to kill him, but now they had two.
Awalnya bangsa Yahudi hanya punya satu alasan untuk membunuh Yesus, tapi sekarang mereka punya dua alasan untuk membunuh Tuhan Yesus. And so they wanted to kill Jesus even more. Jadi mereka bahkan lebih ingin lagi membunuh How can Yesus. you call God your father? Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan When you bahwa call Allah God adalah your father, Bapaknya? you're making yourself equal with God. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya, maka ia menyamakan dirinya dengan Allah. Let me show you one interesting verse. Saya akan tunjukkan ayat yang cukup menarik. Look at chapter 8 verse 41. Coba kita lihat pasal 8 ayat 41. Please read. Yohanes pasal 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Bapa kami Allah. God is our father. Di sini orang Yahudi berkata, Bapa kami Allah. Jesus says, my father, they wanted to kill Jesus. Ketika Yesus berkata Allah adalah Bapaknya, orang Yahudi ingin membunuh You call Yesus. God father, you make yourself equal with God. Mereka berkata, kamu mengatakan Allah adalah Bapamu, kamu membuat dirimu sama seperti Allah. My father. Ayah, Bapakku. Then I get killed. Dan lalu akan dibunuh. But when we say our father, Tapi ketika bangsa Yahudi mengatakan Bapa kami, it is okay. tidak mengapa. What's the difference? Apa bedanya? See, the Jews didn't understand that God is our father in a personal way. Bangsa Yahudi tidak menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita untuk tiap pribadi, secara So, pribadi. when you say my father is so intimate, it's like you're really the father that gave birth to you, my father. Jadi- Cannot. Jadi ketika kita berkata Allah Bapakku, ini adalah suatu hubungan yang sangat dekat. But when the whole of Israel say our father, that seems to be okay. Tapi ketika seluruh bangsa Israel mengatakan Allahku Bapakku, itu kelihatannya tidak apa-apa. So that's because they do not know that God is really, really our father in such a personal way. They did not have a personal relationship with God. Itu karena bangsa Yahudi tidak menyadari bahwa hubungan manusia dengan Bapa, dengan Allah adalah hal yang pribadi. The God that they worship is so distant from them. Seolah-olah Allah yang mereka sembah itu punya jarak dengan mereka. So even when they say our father, Jadi bahkan ketika mereka berkata Allah Bapakku, that is a very distant kind of feeling. ada suatu jarak antar mereka dengan That is Allah. very sad. Itu sungguh menyedihkan. Because the word father is such an intimate address. Karena Bapa itu adalah suatu hubungan yang sangat dekat seharusnya. But to them, our father and my father are so different. Tapi bagi bangsa Yahudi, Allah kami, Bapa kami itu suatu hal yang berbeda. That is because they do not have a relationship with God. Itu karena bangsa Yahudi tidak punya hubungan dengan So Allah. our father is just something you say without feeling. Jadi ketika mereka mengatakan Bapa kami, itu adalah sesuatu yang dikatakan tanpa adanya perasaan. So they have been saying our father, our father. Jadi mereka berkata, Bapa kami, Bapa kami. No feeling. Tidak ada perasaan di sana. Suddenly you hear somebody says, my father. Suddenly they felt strange. Namun ketika dia mendengar Tuhan Yesus berkata, Bapakku, mereka mendengar sesuatu yang aneh. So let's think a while. Mari kita berpikir. In our worship of God, Dalam penyembahan kita kepada Allah, are we really worshiping God as children? apakah kita sungguh menyembah Allah sebagai seorang Do we anak? have a personal relationship with God? Apakah kita punya hubungan personal dengan Allah? Or are we doing things in the name of God simply because everyone is doing it? Atau kita dengan mudahnya mengatakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dalam nama Bapa, We are tapi hanya karena orang lain juga melakukannya. We are defending truth, but then we don't feel about God. Kita menolak kebenaran dengan melakukan hal seperti ini terhadap Allah. Then we will be like the Jews over here. Lalu kita akan menjadi I sama want to seperti orang Yahudi di defend sini. the truth, the Sabbath. Kami ingin mempertahankan kebenaran hari Sabat. And I kill. Dan How can Kita anyone kill membunuh. in the name of religion? bagaimana seorang bisa membunuh demi atas nama agama? But they are. Tapi mereka melakukannya. Not only now, Tidak hanya sekarang. in the Bible, Di Alkitab, the Jews, bangsa Yahudi, are they not like terrorists? mereka tidak seperti teroris. That's all because religion to them has nothing to do with God. Hal ini dikarenakan agama bagi mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah. Religion to them has nothing to do with God. Can you imagine? Bayangkan, mereka tidak menganggap agama itu ada hubungannya sama sekali dengan Allah. They say they know that they are children of Abraham.
Mereka berkata bahwa mereka tahu mereka adalah keturunan Abraham. Look at 8:39. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 39. Before they say that God is their father, they say they are children of Abraham. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Sebelum mereka mengatakan bahwa Allah adalah bapanya. This is just lip service. They don't know what's the meaning of children of Abraham. Ini hanyalah sekadar perkataan di bibir. Mereka tidak tahu apa artinya anak Abraham. So Jesus says, if you are children of Abraham, you won't kill me. Makanya Yesus berkata kepada mereka, jika kamu adalah keturunan Abraham, kamu tidak akan membunuh aku. So when they say they are children of Abraham, they do not know the significance of that. Jadi ketika bangsa Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, mereka tidak tahu artinya apa. So do we know the significance of the things we say we believe? Jadi apakah kita paham benar hal yang kita katakan, hal yang kita percayai? Later on, Kemudian their behavior became worse and worse. sikap ini menjadi makin buruk dan makin memburuk. Okay, so we move from chapter 5 to chapter 7. Kita berpindah dari pasal 5 ke pasal 6. Look at verse 20. Pasal 6 ayat 20. When Jesus exposed their motive to kill Jesus, Ketika Yesus menyatakan latar belakang orang Yahudi untuk membunuhnya, they felt ashamed. orang Yahudi itu merasa malu. You see, they want to kill Jesus and yet they are afraid to admit it. Mereka berencana membunuh Yesus, tapi mereka tidak mau mengakuinya. If you think that you are defending the truth and you want to kill, Jika Anda berpikir Anda mau memegang kebenaran, tapi Anda melakukannya dengan cara membunuh, then you shouldn't be ashamed that you want to kill. jadi harusnya Anda tidak malu Right. kalau memang Anda mau membunuh. I'm killing for the right reason. Why should I be ashamed? Karena saya membunuh untuk alasan yang benar. Paul wasn't ashamed. Yeah, Apostle Paul. Oh. He went to kill Christians. He wasn't ashamed, you know. Ya, Rasul Paulus tidak malu mengakuinya. When he was going about killing Christians, he wasn't ashamed. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia tidak malu mengakuinya. It is only later when he became a Christian that he was ashamed. Ya, hanya kemudian ketika dia menjadi percaya dan dia malu untuk melakukannya But you look kembali. at all these Jews. Tapi lihat bangsa Yahudi ini. You want to kill Jesus and yet you are so afraid to admit it. Bangsa Yahudi ini sangat ingin membunuh Yesus, tapi mereka malu mengakuinya. So when Jesus exposed the intention to kill him, Jadi ketika Yesus mengatakan kepada orang banyak, maksud Verse orang 20 Yahudi ini untuk membunuhnya, verse 20 he says, ayat who is 20 killing you? dikatakan, Who is intending to kill you? Who is seeking to kill you? You have a demon. bangsa Yahudi ini berkata, siapa yang hendak membunuhmu? Kamu ini kerasukan setan. If you want to kill, say yes, I want to kill you because you are a blasphemer. Right? Ya, kalau mereka berani, mereka berkata, iya kami hendak membunuhmu karena kamu kerasukan setan. In the name of God, I kill you, right? Dalam nama Tuhan Yesus, aku But these membunuhmu. people are so pretentious. Tapi orang-orang ini sangat munafik. Who is trying to kill you? You have a demon. Mereka berkata, siapa yang hendak membunuhmu? Kamu kerasukan setan. So you see, just now when we read in chapter 8, Jesus calls them them children of the devil. That's not too much at all. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak iblis, ya benar adanya. Jesus says, you are of your father the devil. That's not overboard. Tidak berlebihan kalau Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapamu. Because they were the ones to first say, you have a demon. Karena orang Yahudi itulah yang pertama kali mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus kerasukan setan. So in chapter 8, they repeated the insult. Jadi di pasal 8 kita melihat mereka melanjutkan cemoohan mereka. In 48, Dalam ayat 48, you have a demon and you are Samaritan. di sini katakan, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? They repeated that you have a demon and then they added, you are Samaritan. Bangsa Yahudi ini mengulang, kamu kerasukan setan dan bahkan menambah, So you kamu see- orang Samaria. The Jews really hated the Samaritans, you know. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa bangsa Yahudi sangat The word membenci orang Samaritan Samaria. is a bad word to them, used to scold people. Istilah orang Samaria itu sesuatu aib bagi mereka dan mereka gunakan untuk menghina orang lain. You Samaritan, can you imagine? Kamu seorang Samaria untuk menghina, Becomes an insult. untuk mencemooh orang lain. So you see that this kinsman animosity was very, very real between the Jews and the Samaritans. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa pertentangan antara orang Yahudi dan orang Samaria ini cukup They were dalam. kinsmen.
Ya, mereka sangat They're all bertentangan. children of Jacob, part of the 12 tribes. Mereka semua dua-duanya ini adalah keturunan Yakub, bagian dari 12 Then they suku. use each other's identity to scold each other. Jadi mereka menggunakan nama suku mereka untuk saling menghina satu sama Can you lain. imagine the 12 tribes of Israel quarreling each other and they say, you Judah, you Issachar, you Benjamin. Bisa kita bayangkan 12 suku Israel saling melakukan saling menuduh ya dengan memanggil nama suku masing-masing. These are all good things, right? To be a Benjamin is an honor. To be from the Issachar tribe is an honor. To be Judah is an honor, right? But they use that to scold each other. Ya, harusnya menjadi suku Yehuda, suku Isakar, suku Sebulon itu suatu hal yang terhormat. Tapi dalam situasi ini mereka saling menghina antar suku mereka. You Samaritan. Kamu Samaria. And then these Jews, ostensibly, it was in defense of the truth. Dan orang Yahudi ini berusaha menutup kebenaran. But the hidden motive is hatred. Tapi tujuan tersembunyi mereka adalah kebencian. The fact that they call Jesus Samaritan shows that these people had nothing but hatred in their heart. Fakta ketika mereka mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus adalah orang Samaria, itu adalah karena kebencian mereka. And there's something worse. Dan ada hal yang lebih There buruk is lagi. something worse. Ada hal yang lebih buruk When a lagi. person's religion has nothing to do with God, they can do things that are totally irrational. Ketika agama bagi seseorang tidak ada hubungannya dengan Allah, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima. And what is this irrational thing that they wanted to do? Dan apakah hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi ini? They started to want to kill Jesus, right? Yang pertama, awalnya mereka ingin membunuh Yesus Because Jesus spoke the truth, right? karena Yesus mengatakan kebenaran. They wanted to suppress the truth, right? Mereka hendak menyembunyikan But kebenaran. later on, in chapter 11, Jesus raised Lazarus from the dead. Tapi kemudian di pasal 11 dilihat di sini bahwa Tuhan Yesus membangkitkan orang dari kematian. Jesus, instead of being killed by somebody, gave somebody life. Bukannya Yesus dibunuh oleh seseorang, tapi malah Yesus memberikan kebangkitan hidup bagi orang lain. These Jews who failed to kill Jesus became very panicky. Jadi orang Yahudi yang telah gagal membunuh Yesus malah jadi semakin panik. We didn't manage to kill him. Kita tidak berhasil membunuh Tuhan Yesus. And then now he made a dead man live again. Dan sekarang Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati. Now the whole world is going after him. Sekarang seluruh dunia akan What percaya shall we kepada Tuhan do? Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Look at chapter 12, Mari kita lihat di pasal 12 verse 10 to 11. ayat 10 sampai 11. Please read. Yohanes pasal 12 ayat 10 sampai 11. Kita baca. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Ayat 11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. You see, this is the religion without God. Kita lihat ini adalah bukti agama yang tidak percaya pada Allah. Because if the Jews truly believe in God, Karena jika orang Yahudi sungguh percaya they kepada will know Allah, that nobody can give life to a dead man except God. mereka akan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan seorang mati kecuali Allah. They should turn around and say, hey, we shouldn't kill this man. No, this man has got the power to give life. Orang Yahudi ini harusnya berbalik dan berkata, harusnya kita tidak membunuh Tuhan Yesus. He's Dia God. ini adalah Allah. He's God. Dia Allah. Or at least they will say, how can we kill him? He can give other people's life. How can we take away his life? He can give himself life again. Atau paling tidak mereka bisa berpikir bagaimana kita membunuhnya. Dia sanggup membangkitkan orang mati. But these people, Tapi orang-orang ini, they call themselves religious people. mereka mengatakan bahwa mereka orang percaya, orang beriman. They were chief priests. Mereka imam-imam kepala. And they wanted to kill Jesus not because he was a robber. Dan dia mau membunuh Yesus bukan karena Yesus adalah seorang penjahat. They want to kill Jesus because they want to defend their religion, the Sabbath. Mereka mau membunuh Yesus karena menurut mereka mau memegang kebenaran, yaitu kebenaran Sabat. Can anyone understand the minds of these people? Dapatkah kita memahami jalan pikir orang Yahudi ini? It's beyond comprehension, right? Ini bukan hal yang bisa dibayangkan. Because now they want to kill Lazarus as well. Karena mereka juga mau membunuh Lazarus. So you know, hatred in the Bible is murder. Jadi kita tahu di Alkitab dikatakan bahwa membenci adalah membunuh. No wonder the Bible says, you hate the brother without a cause. That's murder.
Oleh sebab itu Alkitab berkata, jika engkau membenci saudaramu, maka engkau telah membunuh saudaramu. And they want to kill Lazarus to suppress the truth of the resurrection. Orang Yahudi hendak membunuh Lazarus untuk menutup kebenaran tentang kebangkitan. So Jesus is right to link lies with murder. Jadi sungguh Yesus benar mengaitkan antara dusta dengan membunuh. Because lies are lethal. Karena dusta adalah Deadly. karena dusta itu mematikan. And then to suppress the truth, they are willing to kill. Dan untuk membungkam kebenaran, mereka mau membunuh. So let's take a look at the lethal nature of lies. Jadi mari kita lihat apa sih sifat dari dusta ini. We have said earlier that the devil's lie caused the death of mankind. Di awal kita sudah paham bahwa karena dusta ini menyebabkan kehancuran umat manusia. Let's look at Matthew 26, Mari kita lihat di kitab Injil Matius pasal 26 verse 59. ayat 59. Matthew 26, verse 59. Matius pasal 26 ayat 59. Here it says, the chief priests and the elders and all the council sought false testimony against Jesus. Di sini dikatakan imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Why Yesus. do they want to make false testimony about Jesus? Kenapa mereka mau membuat kesaksian palsu terhadap Yesus? To put him to death. Untuk membunuhnya. You see, lies can kill, right? Kita lihat ya, dusta itu membunuh. They don't kill with knives. Mereka tidak membunuh dengan pisau. They kill with life. Mereka With membunuh death. dengan dusta. With lies. Ya, membunuh dengan dusta. No wonder Jesus said, you do the same work as your father. Tidak heran Yesus mengatakan, kamu melakukan apa yang bapamu lakukan. The first message that we read, right? You are of your father, the devil, because you do the works of your father, the devil. Yesus mengatakan bahwa iblis adalah bapamu karena kamu melakukan apa yang bapamu lakukan, yaitu dusta. The devil used lies to kill. Iblis menggunakan dusta untuk membunuh. And now his children use lies to kill. Sekarang anak-anak iblis Who taught menggunakan them? dusta untuk taught membunuh. Siapa mengajari mereka? They themselves, in the heart. Mereka sendiri dari dalam hati mereka. That means the seed of the devil is in their hearts. Itu artinya kebencian ada dalam hati mereka. So lies are not harmless. Jadi dusta itu bukannya tidak berbahaya. People can use lies to kill. Orang bisa menggunakan dusta untuk membunuh. James chapter 3, Yakobus pasal 3 verse 5 and 6. ayat 5 dan 7. Please read. Kita buka Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7. To verse 6, yeah. Oh, Okay. sudah. Sampai ayat 6. So you see here, James talk about something small and something big. Jadi di sini kita melihat Yakobus berbicara mengenai hal yang kecil dan juga ada hal yang besar. What is small? Apa itu hal yang kecil? The tongue is small. Lidah itu kecil. The rudder of the ship is small. Kemudi kapal itu kecil. And the fire is small. Api itu juga kecil ya. When we say tongue is small, it seems harmless, right? Tongue what, right? Harmless. Ketika kita bilang bahwa lidah ini ukurannya kecil, tidak berbahaya. When we say the rudder of the ship is small, Kita berkata bahwa kemudi kapal itu kecil. you realize that, hey, it's quite powerful. Tapi kita menyadari bahwa walaupun kecil, dia punya kekuatan yang besar. And then when you say the fire is small, Dan ketika kita berkata bahwa api ini kecil, you see? From tongue to rudder to fire. dari lidah, kemudi, dan juga api. What is small? Apa yang kecil? Can be dangerous. Ini bisa berbahaya. This one looks so harmless. Lidah ini kelihatannya tidak berbahaya. That one looks so powerful. Kemudi itu ya, The rudder looks Ya. so powerful. sangat berkekuatan. Fire. Api. Do you say never mind? Never mind.
mind, small fire. Api kecil bahaya tidak? Oh, There's a tidak bahaya. Fire here. You allow it to burn. Just the leaf, never mind. Ada api kecil di sini, oh hanya membakar daun small saja. fire. This is such a big building. Small fire. Ini hanya api kecil saja ya, dibanding gedung yang besar, ini hanya api kecil. Small fire is dangerous, right? Api kecil itu berbahaya, benar bukan? What is big here? Apa yang besar di sini? Big forest. Hutan yang See besar. how much a small fire can burn a big forest. Apa kita tahu bahwa api yang kecil itu bisa membakar hutan yang besar? And so James says, a small tongue is a world of iniquity. Oleh sebab itu, Yakobus mengatakan bahwa lidah itu kecil tapi sangat berkuasa. The small tongue is a entire world of iniquity. Bahwa lidah ini kecil tapi ini bisa menggerakkan seluruh dunia. Do we allow children to play with fire? Apakah kita mengizinkan anak-anak bermain dengan We api? don't, right? Kita tidak mengizinkan anak-anak So bermain what is dengan James api. trying to tell us? Jadi apa yang Yakobus coba katakan James kepada is kita? trying to tell us that when adults lie, Yakobus mencoba mengatakan kepada kita, it is just like children playing with fire. Api itu sama seperti dusta itu sama seperti seorang anak kecil yang bermain dengan api. If you don't allow your children to play with fire, Jika kita tidak mengizinkan anak-anak bermain dengan api, don't allow your little tongue to lie. jangan izinkan lidah kecil Anda berdusta. This changes our thinking altogether about lying. Hal ini mengubah pandangan kita mengenai dusta. Because we used to think that lies, nothing. Kadang-kadang kita berpikir dusta kecil tidak mengapa. It's harmless. Tidak mengapa, But dusta the Bible sedikit. says, Tapi Alkitab berkata, lying is playing with fire. So adults always play with fire. And then you stop children from playing with fire. dusta ini sama dengan bermain api. Sebagaimana kita melarang anak kecil bermain dengan api sekecil apapun. So if we want to play with fire, don't disallow our children to play with fire. Jadi jangan kita berdusta ataupun mengizinkan anak-anak bermain dengan api. Just imagine ourselves doing this. Every time when we lie, we tell the children to light a match and throw into your house. Ya. Bayangkan, setiap saat ketika kita akan berdusta, bayangkan kita adalah seorang anak kecil yang bermain dengan api dan membuangnya ke hutan. Then you realize Dan kita akan menyadari the standard of the Bible, standar dari Alkitab. that a Christian should never lie. Orang Kristen tidak boleh The berdusta. book of Revelation says liars are kept outside the city. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa pendusta akan dibiarkan di luar pintu gerbang. So don't play with fire. Lying is not a small thing. Jadi jangan bermain api, jangan berdusta. And then there are stories in the Bible to tell you that, Dan juga ada kisah di Alkitab yang memberitahukan kepada Abraham, kita. the very respected Abraham, Abraham, seorang yang sangat dihormati. and his good-natured son, Isaac. Dan juga dia punya seorang anak namanya Ishak. They lie about their wives, right? Abraham dan Ishak berdusta mengenai istri They may mereka. think it's harmless. Mereka berpikir itu tidak mengapa. They may think that it is to protect their own lives. Mereka berkata ini untuk melindungi diri mereka. But it's not harmless at all. Tapi dusta ini bukannya tidak berbahaya. Let's just read Genesis 20. Mari kita lihat di kitab Kejadian pasal 20. Genesis 20, Kitab Kejadian pasal 20 verse 3. ayat 3. Genesis chapter 20 is about Abraham and Abimelech. Kejadian pasal 20 ayat 3 menceritakan kisah tentang Abraham dan Abimelek. So he lied about Sarah, his wife. Jadi Abraham waktu itu berdusta mengenai Sarah Then istrinya. Abimelech took fancy of Sarah. Sehingga Abimelek merasa tertarik dengan Sarah. And then this Abraham did nothing. Strange. Abraham? Did nothing, right? Seolah-olah Abraham tuh tidak bersalah. But God cannot tahan. So look at verse 3. Tapi Allah menyatakan ada sesuatu. Kita lihat ayat 3. What did he say? What did God say to Abimelech? Apa yang Allah katakan kepada Abimelek? What did he say? Apa katanya? You are a dead man. Engkau harus mati. And then verse 18. Dalam ayat 18. God closed the wombs of all the women in Abimelech's house, including his wife. Ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. You know what Karena this Sarah means? istri Abraham itu. You Tahu know what apa this artinya? means? God cut off life from from Abimelech's household. Tuhan menutup garis keturunan dari Abimelek.
Don't say that, oh, Abimelech may have a lot of children already. Right? Oh, jangan katakan bahwa Abimelek bisa punya anak dari yang lain. So what? His children will die. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya akan mati. And his children cannot bear children because whoever they marry, the wombs all shut. Karena anak-anaknya tidak bisa mempunyai keturunan lagi karena Tuhan telah menutup kandungan setiap Look at perempuan. how seriousness this so-called harmless lie has caused. Bisa kita lihat ya betapa dampak buruk dari dusta yang dilakukan oleh Abraham. God's words are truth and powerful, right? Firman Allah itu benar dan berkuasa. So God says to Abimelech, you are a dead man. That means he's dead. Jadi ketika Tuhan berkata, Abimelek kamu akan mati, dia akan mati. And then God really did something. All the wombs of the women, Dan mother, sisters, wife, all, cousins, whoever, all, as long as a woman, your womb is closed. dan Tuhan menutup semua kandungan dari ibu, istri, saudara perempuan, wanita semua di garis keturunan Abimelek. A liar plays with fire. Seorang pendusta bermain api And he cannot prevent the tragedy. dan pendusta tidak bisa menghentikan dampak tragedi dari dustanya. Just like children, when they play with fire and then it burns down the whole house, the child cannot control the fire. Sama seperti seorang anak kecil yang bermain dengan api dan kemudian membakar rumah, dia tidak punya kendali untuk memadamkan api. So Abraham played with fire. Jadi Abraham bermain api. He could not prevent the tragedy. Dia tidak bisa menghindari dampak negatif dari dusta yang It dia is buat. God who prevented the Hanya tragedy. Tuhan yang bisa mengatasi dampak dustanya. Abimelech was wise enough Abimelek cukup bijaksana. to go and talk to Abraham and prevented the tragedy. Abimelek sadar lalu dia pergi berbicara kepada Abraham why- dan menghindari terjadinya tragedi tersebut. That's why in English there's this very funny saying, although it's very funny but it's very serious. It says, liar, liar, pants on fire. Have you heard of this? Ya, jadi ada suatu pepatah dalam bahasa Inggris gitu ya. Liar, liar, fire on pants. Ya, Your itu pants kayak on fire. your pants on fire. Jadi dalam arti pembohong-pembohong ya, celanamu terbakar. Jadi satu ungkapan, kalau kita berdusta, pasti kita akan kena dampaknya. I hope you have some clever Indonesian linguistics here who can also make it rhyme. Bohong, bohong, and something that the links with hong means your pants on fire. Ya ini satu pepatah ya, kalau Inggris itu dia rhyme, rimanya sama ya. Semoga di bahasa Indonesia ada nggak pepatah yang rimanya juga sama gitu. Liar, liar, pants on fire means the liar is just like someone who plays with fire, he cannot prevent the tragedy. Artinya apa? Seorang yang bermain-main dengan dusta, dia tidak akan bisa menghentikan tragedi dari dusta tersebut. In conclusion, Sebagai kesimpulan, Psalm number 15, Mazmur 15 verse 1 to 4. ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Who can stay in God's house forever? Siapa yang boleh menumpang dalam rumah Tuhan selamanya? Children of God, Anak-anak Allah, not children of the devil. bukan anak-anak si jahat. And so verse 2 and 3 tells us, Oleh sebab itu di ayat 2 dan 3 mengatakan kepada kita, we have to be careful to keep ourselves qualified to abide in God's house. kita harus menjaga diri kita agar kita layak tinggal di dalam rumah Allah. Do not backbite with your tongue. Jangan melakukan kesalahan dengan lidah. Do not speak falsehood, but you must speak the truth in the heart, not just the mouth, in the heart. Jangan berkata yang tidak baik, bahkan jangan merencanakan atau mempunyai hal yang tidak baik dari dalam hati. This is very important, you know. Ini sangat That's why penting. Psalm doesn't say speak the truth in your mouth, say speak the truth in your heart. Pemazmur ini tidak berkata bahwa katakanlah kebenaran saja dengan mulutmu, tapi dia berkata bahwa kebenaran harus ada sejak dalam hatimu. Nathaniel, remember. Ingat Nathanael. The mouth say I believe, the heart say I don't believe.
Mulut It's berkata saya percaya, tapi hati tidak percaya. Okay, so Ini salah. a child of God is truthful to himself. Jadi anak-anak Allah harus jujur pada dirinya In the sendiri. heart, he speaks the truth. Di dalam hati berkata kebenaran. And then when you swear something to your heart, you still do it. Dan ketika telah berjanji dalam hati, harus tetap menepati janji tersebut. Otherwise, Jika tidak, it is lying. itu adalah dusta. Small little things also you need to ensure, okay, that when you say something, you keep your word. Small little things. Bahkan hal terkecil pun yang Anda janjikan harus Adults- Anda tepati. Adults always overlook small little things, and then children learn to lie. Orang dewasa kadang mengabaikan hal-hal kecil sehingga anak-anak belajar atas hal tersebut. Just now I said I'll join the middle age fellowship. Kayak tadi saya berkata bahwa saya akan bergabung mengikuti PAMS Persebaya. And then I got hijacked by the seniors Lalu saya dibajak ya oleh PAMS Lansia. because they say I'm a senior, I must join the senior. Karena dia berkata saya cukup senior ya, cukup berumur. So what do? Jadi apa yang saya I lakukan? quickly WhatsApp those people whom I said I would join the middle age. Saya cari nih orang yang tadi awalnya saya bilang saya akan bergabung dengan Persebaya. Although I didn't swear I will join the middle age. Walaupun waktu itu saya tidak berjanji, saya tidak bersumpah saya akan mengikuti But I Persebaya. must be accountable, right? I said I joined, but in the end I didn't join, right? Tapi saya harus bertanggung jawab kan, karena tadi saya bilang saya mau join Persebaya, bergabung, tapi tidak jadi. So I don't want to lie, right? Jadi saya tidak mau berdusta. Of course, I'm telling you this as a joke, okay? Yeah. Nobody will be so angry with me. Ya ini hanya lelucon saja saudara-saudari ya. Sesungguhnya tidak akan ada yang marah kalau saya tidak bergabung dengan Persebaya But tadi. this is an analogy. If you swear, Tapi and then ini in the end you satu find that, for forming it, I'm going to lose a lot. Then I'm not going to do it. Tapi ini satu perumpamaan. Jika kita telah berjanji sesuatu, lalu kita sadar dengan janji tersebut kita akan kehilangan banyak hal, kita tidak mau melakukan apa yang kita janjikan. Then you have lied. Dengan begitu kita telah berdusta. Lied. Kita takut rugi. You swear and then you don't perform your oath. Anda You have lied. berjanji, Anda bersumpah, tapi Anda tidak And melakukannya. oaths Anda are telah important. berdusta. Oaths are important. Dan juga sangat penting, You know why? Anda tahu mengapa? Our salvation is based on an oath. Oh, janji itu sangat penting. Tahu kenapa? Karena keselamatan kita itu adalah berdasarkan suatu janji. Salvation is based on God's words, God's promise. Keselamatan itu adalah berdasarkan janji Allah. And then God made an oath. Allah membuat janji, Allah bersumpah. That's in Hebrews chapter 6. Di dalam kitab Ibrani pasal 6, God takes our salvation so seriously. Allah menganggap keselamatan kita ada suatu hal yang sangat He penting. gives us a promise and then he sumpah some more. Ia melakukan janjinya, menggenapi janjinya kepada kita. So, for us, are we greater than God? Jadi bagi kita, apakah kita adalah Can you anak-anak anyhow Allah? give your word and then anyhow sumpah? Apakah kita bisa memegang janji kita, sumpah kita? Take the oath seriously. Perhatikan dengan baik apa yang Anda janjikan. And then verse 4 says, Mari kita nyanyikan Kidung Pujian. verse 4 says, Ayat 4 berkata. yeah, Psalm 15 verse 4 says, Amsal 15 ayat 4. you must love what God loves and hate what God hates. Kamu harus Mazmur 15 ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. You love what God loves and hate what God hates. Kamu menyukai apa yang Tuhan suka dan membenci apa yang Tuhan tidak suka. Then you are a child of God. Maka kamu adalah anak-anak Allah. Let's now sing a hymn, Mari kita naikkan pujian 193.